Hmm. Salib itu karya siapa? A, karya iblis, B, karya Bapak. Bang Edis jawab seperti apa? Pertanyaannya Kan bukan itu, salib itu kenapa karya abang siapa. itu Nah, ini semakin lagi makanya saya bilang. Makanya Bang, ya silakan ini alasan Anda ya. masih jadi orang Islam. Pertanyaannya bukan salib itu karya siapa. Pertanyaannya siapakah yang ingin menyalibkan Yesus. Bukan salib itu karya siapa. Jadi begini Bang ya. Ya jawab saja Bang. Jadi Karya begini. Iya silakan. Jadi begini. Masalahnya adalah pada waktu itu saya sedang berdebat dengan seorang muslim namanya Yusuf PI. Dia bilang begini, siapa yang ingin menyalibkan Yesus? Saya bilang iblis dan para pengikutnya. Bukan Bapa di surga, bukan. Saya kasih Anda contoh, ini percontohan dalam agama Islam. Saya kasih contoh. Di dalam agama Islam, ada seorang perempuan Yahudi yang ingin mencelakai Muhammad dengan cara meracun Muhammad. Betul atau salah? Iya, terus Bang. Oke. Menurut para ulama muslim seperti Abdul Somad, Ustadz Firanda, Khalid Basalamah, ketika Muhammad hendak meninggal, dia berkata, sesungguhnya racun yang kumakan di Khaybar itu sekarang telah memutus pembuluh darahku. Sudah tiba ajalnya. Lalu Muhammad meninggal. Nah, menurut ulama-ulama besar seperti Abdul Somad, Ustadz Firanda, Khalid Basalamah, Muhammad telah syahid. Dia meninggal karena syahid. Yang menyebabkan dia meninggal adalah racun dari perempuan di Khaybar. Perempuan Yahudi di Khaybar. Pertanyaan saya kepada Anda. Ketika seorang perempuan itu meracun Muhammad, dan karena itu Muhammad menemui ajalnya, menemui syahidnya, di situ Muhammad kalah atau menang menurut pandangan agama Islam? Coba jawab dulu. Jangan macet, Bang. Nah, sudah mulai macet dia. Sudah mulai kasih kode-kode sama istri. Matikan wifi. Nanti babak belur kita. Entar dulu. Jangan entar dulu. Saya tanya dulu. Ketika Muhammad mati syahid, karena racun itu, pertanyaan saya, dalam sudut pandangnya Allah atau dalam sudut pandangnya orang Islam, Muhammad menang atau kalah? Oke, saya jawab ya Bang ya. Ketika Abang itu menarasikan itu, menganalogikan seperti itu, saya terima bahwa Nabi Muhammad itu syahid karena diracun. Apakah proses pertanyaan saya bukan itu, Bang? Makanya dengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah di situ Muhammad menang atau kalah? Kalah Bang, kalau menurut saya Bang. Kalah, inilah kau tidak tahu. Jadi kesyahidan Muhammad itu adalah kekalahan dia. Ya karena Nabi Muhammad, kalau analoginya seperti itu, kan Nabi Muhammad itu endingnya kan mati gitu. Jadi iya, ketika dia mati, dia mati syahid itu, dia itu menemui kekalahan atau memenuhi kemenangan? Dia mendapati kekalahan atau kemenangan? Syahid ya menang Bang. Nah, tadi kau bilang kalah. Ya menang gitu. Apakah Yesus? Ya, entar dulu. Gimana Anda ini? Bang. Pertanyaan saya, tenang, pertanyaan saya berarti tenang. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, berarti perempuan itu berjasa dalam agama Islam? Tidak Bang, tidak. Nah, tidak berjasa. Nah, makanya kalau abang mau paham kekristenan, ya mau mengerti tentang kekristenan, salib itu berbicara tentang ketaatan dan kepatuhan Yesus. Ketika Yesus wafat disalibkan, orang melihat itu sebagai kekalahan. Orang-orang Yahudi, iblis melihat itu sebagai kekalahan. Lihat, Sang Mesias sudah mati. Gimana Bang Edis?
Lihat, Saatnya dia gimana, dia Bang? yang katanya menyelamatkan orang, dia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam kacamata orang Yahudi yang membenci Yesus, dalam kacamata setan, Yesus mengalami kekalahan. Tetapi tidak dalam sudut pandang Bapa di sorga. Bapa di surga merubah itu menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Ketika dalam 3 hari kemudian, di hari yang ketiga, dia bangkit mengalahkan maut itu. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Jadi itu adalah sebuah gambaran bagaimana kita harus taat kepada Bapa di surga seperti Yesus taat kepada Bapa di surga. Ketika kita taat kepada Bapa di Terus surga, berkatnya di mana, Bang? sekalipun kita mati, kita akan menang. Makanya kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi kebangkitan, kemenangan, itu hanya ada dalam Kristen. Sedangkan dalam agama Islam, enggak ada kemenangan itu. Muhammad sampai sekarang masih di kuburan. Jadi jangan berbicara soal kebangkitan, Jadi jangan berbicara soal kemenangan. Kemenangan dan kebangkitan itu hanya ada dalam kalau di Yesus. dalam Islam, Di dalam Bang, agama Islam nggak ada, Bang. Dalam agama Islam Bang, itu Bang kemenangan semu. Edis, Karena Muhammad Bang sampai sekarang Edis, masih di kuburan. Gimana Anda ini? Bang Edis, gantian lo bicara ya. Silakan. Kita diskusi biar mengedukasi yang di bawah ya. Silakan. Begini, Bang Edis ya. Ketika Bang Edis berbicara tentang apa ya? Keberkah apa namanya, Bang? Ketaatan. Ya, ketaatan. Iya, sudah Bang. diganggu anaknya kan? Coba Bang, nyalakan kamera. Coba Abang pindah dulu ke lampu yang terang, Bang. Jangan suka yang gelap-gelap, Bang. Seperti Muhammad. Muhammad itu ketika dia di Gua Hira jadi nabi. Anda di situ nanti tiba-tiba Anda jadi nabi, nanti gawat. Ayo silakan. Kamera nyalakan lagi. Alfarobi. Nah, silakan. Iya, di sini gelap, Bang. Di sini, Bang. Iya, oke. Begini, Bang. Yang saya tanyakan di dalam Kristen itu, oke lah kita bicara di luar konteks penyalipan, entah itu karya Bapak atau karya iblis, Bang, gitu ya. Ketika Bang Edis itu bicara tentang keselamatan di dalam Kristen, terus keselamatan yang seperti apa, Bang? Menyelamatkan diri saja itu Yesus itu tidak apa ya, tidak mampu. Keselamatan Baik. itu kan harus dirasakan. Keselamatan ini, yang Bang. Anda Bukan, maksud, bentar yang dulu, Bang. dimaksud keselamatan dalam salib itu bagaimana? Gini, Bang. Begini. Saya buat dulu Anda sebuah analogi ya, karena di dalam Bible Yesus jelas-jelas mengatakan tanpa perumpamaan dia tidak mengajari. Jadi Yesus mengajar orang-orang dengan perumpamaan. Makanya saya ingin mencoba mengajar Anda dengan perumpamaan. Saya coba mengikuti gaya atau style atau cara Yesus mengajarkan kepada seseorang. Saya buat perumpamaannya, gini Bang ya. Anda adalah seorang prajurit. Prajurit itu tugasnya untuk bertempur, betul? Halo Bang? Oke. Ketika Anda masuk ke medan perang. Iya, betul. Oke. Ketika Anda masuk ke medan perang, kemudian Anda gugur di medan perang itu. Pertanyaan saya, di situ Anda itu dalam sudut pandang musuh itu sudah kalah, betul? Ya, silakan Bang. Nanti saya tanggapi. Ya, silakan bicara. Tetapi kepada orang yang mengutus Anda, di situ Anda digelari sebagai pahlawan, digelari sebagai orang yang telah menunaikan tugas dengan baik, atau sebagai seorang pengecut? Seorang pahlawan. Cuman, seorang pahlawan. Begini Bang Edis, saya paham seorang pahlawan. Cuman kepada apa ya? Contoh bahwa dia menyelamatkan yang lain, seperti ini Bang. Iya, saya belum selesai. Anda sudah nanya, saya belum selesai masalahnya. Ya, silakan. Jadi begini Bang, hukum Taurat atau hukum Tuhan itu menuntut atau memaksa orang untuk melakukannya dengan sempurna. Contoh, kalau kau dipukul orang, kau jangan ngelawan. Kau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Itu nggak ada yang bisa melakukan itu sampai mati, nggak ada yang bisa taat sampai mati, Bang. Jatuh semua dalam dosa. Daud jatuh dalam dosa. Saya, Anda, semua jatuh dalam dosa. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu, taat dia sampai mati. Dia dianiaya tetapi dia tidak melawan. Bahkan dia tidak membuka mulutnya. Seperti seorang domba yang dibawa ke pembantaian. Ketika Yesus taat sampai mati, bahkan disalib, dia mati di atas kayu salib. Dia tidak melakukan kejahatan, tipu tidak ada di mulutnya. Justru ketika dia taat, mati di kayu salib itu kemenangan bagi dia. Karena dia sanggup melakukan segala tuntutan hukum itu sampai mati. Nah, ketika dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, disitulah dikaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Jadi supaya melalui dia keselamatan itu sampai kepada semua manusia. Karena satu pelanggaran orang, ini dogma kekristenan. Karena satu pelanggaran manusia yang pertama yaitu Adam, maka dosa itu telah menjalar ke manusia lain. Penghukuman itu sampai kepada manusia-manusia lain. Karena Adam berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, maka saya, Anda, Muhammad, semuanya berdosa. Karena pelanggaran satu orang, maka semua manusia mendapatkan penghukuman. Dan karena kebenaran satu orang juga, yaitu Yesus, Yesus sebagai Adam yang kedua, maka semua orang mendapatkan keselamatan. Jadi ibarat kata, Bang, di dalam penghakiman terakhir, orang-orang Kristen itu berdiri di belakang punggung Yesus. Ketika penghukuman terakhir, Bapa di sorga tidak melihat kami, tetapi dia melihat Yesus yang ada di depan kami. Makanya, oleh karena ketaatan satu orang, maka kami tidak diperhitungkan dosa dan kesalahan kami. Tapi ingat, bukan berarti kami jadi suka-suka kami berbuat dosa, enggak. Bukankah kami telah ditebus dan dibayar dengan darah Yesus? Maka ketika kami telah dibayar oleh darah Yesus, ketika kami telah ditebus oleh Dia, kami menjadi milik kepunyaannya. Kami bukan kepunyaan diri kami lagi. Ketika kami menjadi milik kepunyaan Yesus, kami tunduk patuh kepada Yesus. Jadi kami tidak mencuri. Kami tidak bersaksi dusta. Itu iman kekristenan. Itulah yang disebut bagaimana salib itu mendatangkan keselamatan. Bagaimana salib itu menjadi kekuatan bagi kami. Makasih Kak Ceki. Bang, itu Bang, itu kekristenan. Saya tanggapi ya. Silakan. Bang, saya tanggapi ya, Bang Edis. Saya tanggapi begini, Bang. Kalau di dalam Islam itu, Bang, ya keselamatan itu harus nyata, Bang. Harus dirasakan saat ini seperti orang apa ya? Di dalam orang Islam umumnya ya. Ketika keluar rumah, kita berdoa. Berdoa apa ya? Keselamatan dari rumah menuju tujuan, terus selamat lagi sampai pulang ke rumah gitu. Anda ini nggak nyambung, Bang. Tar dulu. Yang makanya, Bang. Pantesan Anda masih Islam, Bang. Bang, intinya begini, Bang. Kalau Anda Islam, yang menjadi juru selamat Anda, yang menjadi pemimpin Anda, itu adalah Muhammad. Bagaimana Anda mau selamat? Orang yang jadi juru selamat Anda, yang jadi pemimpin Anda, itu masih di kuburan, Bang. Di kuburan dia. Makanya saya bilang, Bang, ganti Tuanmu, ganti Tuhanmu, ganti junjunganmu, ganti pemimpinmu, ganti. Begini, jangan Bang, Muhammad, Bang. tetapi Terus Yesus. Keselamatan seperti apa di Kristen itu, Bang? Bang, yang kita menyelamatkan sendiri itu mati. Itu. Bang, kita ini berbicara mengenai hidup yang kekal, Bang. Kita agama itu hidup berbicara mengenai kehidupan apa, yang akan datang. Bang Edis, tenang, Bang, tenang. Biar mengedukasi. Kita ini berbicara mengenai hidup yang kekal. Betul nggak? Iya, silakan. Iya. Oke. Bagaimana Anda mau menuju kepada hidup yang kekal sementara yang mengatur supirnya itu ada di kuburan? Abang keliru. Kok keliru? Abang sudah keliru. Justru, entar dulu. Kalau di Yesus itu kan,
Kapan Yesus selama hidup itu pernah ke surga? Kalau Nabi itu sudah pernah ke surga, sudah mi'raj ke surga. Makanya di dalam Islam itu kata Kristen, siapa yang kalau di Kristen kan seakan-akan bangga Tuhannya mati terus ke surga. Kalau Nabi itu Bang, semasa masih hidup itu sudah ke surga gitu. Baik, ya. saya tanggapi Jadi ya. orang Islam itu enak gitu ya. Baik, saya tanggapi. Baik. Menurut Quran surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, malaikat-malaikat dan juga Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun. Jadi menurut Al-Quran, kalau Jibril naik menghadap Allah, itu satu hari. Tenang dulu Bang, jangan bisukan dulu Bang ya, bisukan dulu, biar suaranya nggak ke sini. Menurut Al-Quran, malaikat Jibril naik menghadap Allah itu membutuhkan waktu satu hari lamanya. Tetapi satu hari lamanya itu di permukaan bumi itu 50.000 tahun. Menurut Al-Quran. Lalu Muhammad mengklaim bahwa dirinya dibawa oleh Jibril ke Sidratul Muntaha. Katanya dia naik ke surga menemui Allah di sana, ke surga. Saya bilang, Muhammad lagi mabuk. Kenapa saya katakan dia lagi mabuk? Begini, kalau seandainya perkataan Muhammad itu benar, maka seharusnya sampai hari ini Muhammad belum pulang. Karena apa? Karena Jibril memang naik satu hari lamanya. Tetapi satu hari lamanya itu adalah 50.000 tahun menurut perhitungan umat manusia. Jadi makanya saya bilang Bang, Muhammad ke surga itu adalah bohong yang nyata. Saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Sebentar, saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Iya, silakan. Saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Ketika saya bicara nanti jangan dipotong ya Bang ya. Baik. Silakan. Yang naik ke surga itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam Bible, ketika Yesus bangkit mengalahkan maut, dia injak maut itu, dia kalahkan maut itu. Dia setelah bangkit dia berkata bahwasanya dia, ada malaikat berkata di situ bahwasanya dia naik ke surga dan dia akan datang lagi turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, di dalam agama Islam saya mau tanya sama Anda, coba jujur. Betul tidak? Nabi Isa akan datang lagi ke dunia ini untuk menghakimi orang manusia, menjadi hakim yang seadil-adilnya. Sudah Bang ya? Sudah saya tanggapi ya. Enggak, dijawab dulu, betul atau tidak itu? Bang, ntar dulu. Terus abang itu menarasikan Yesus ya, menjelaskan Yesus. Terus lari ke Nabi Isa itu bagaimana Bang? Nyambung nggak? Bang, kalau sama Yesus kan abang nggak percaya. Gitu ya. Masalahnya begini, abang tidak percaya sama Yesus. Percaya, abang percayanya sama Nabi Isa, betul? Iya, Nabi Isa. Oke, makanya saya bilang dulu begini, saya nggak bahas Yesus dulu. Anda percaya tidak bahwa Nabi Isa akan datang menjadi hakim yang adil? Iya, cuma Nabi Isa di dalam Al-Quran itu kan punya Tuhan, Bang. Di dalam Bible, Yesus punya Tuhan. Iya. Apa kamu pikir Abang? Yesus di dalam Bible tidak punya Tuhan? Kok banyak Tuhannya, Abang? Iya. Ya karena Tuhan, kamu Bang, tidak tahu Tuhan itu apa. Itu masalahnya. Itu kan. Ya Tuhan apa, Bang? Tuhan, Bang? Tuhan itu bahasa Indonesia, Bang. Di dalam Quran itu tidak ada huruf Tuhan. Di dalam Bible juga nggak ada huruf Tuhan. Ya. Yang tenang, makanya Bang, saya ajarin. Abang mau belajar kan? Biar saya ajarin. Ya, silakan. Ya. Di dalam bahasa aslinya. Bom, nanti ajarin juga Bang ya. Silakan. Di dalam bahasa aslinya, Tuhan itu bahasa Arabnya Rob. Artinya apa? Sesuatu atau seseorang. Ilah. Bukan Rob. Ya, ilah. Bisa Rob, bisa ilah Bang. Ada Rob, ada ilah. Nanti saya tunjukkan perbedaannya. Apa artinya? Artinya ya, silakan. Sebuah otoritas. Sesuatu yang kepadanya kita menghambakan diri, mengikuti dan mentaati.
Nah, di dalam bahasa Tolong Bang Inggrisnya, tunjukkan Bang. di dalam bahasa Ya, Inggrisnya tolong itu tunjukkan kata, kamusnya. Tuhan itu apa Bang? Artinya Bang. Bang, Tolong tunjukkan biar kita biar apa tidak ya? Biar berbicara mengedukasi. definisi dalam bahasa Indonesia. Kita berbicara dalam Loh, definisi bahasa Arab. jadi Tuhan Karena kita Tuhan ini tidak bahasa sedang apa, membahas KBBI. Kok Anda Bang? Abang ini tertawa? lucu ya. Apakah Ya, kita sedang ketawa membahas, Bang, lucu Bang, soalnya ya. kita sedang membahas Abang kata itu Tuhan menjelaskan dalam Tuhan, pengertian terus lari ke KBBI, roh. atau kita sedang membahas kata Tuhan di dalam Al-Quran dan di dalam Iya, Bible? kamusnya Bang. Kamus di dalam kamus itu apa Tuhan? Tolong tunjukkan Bang. Inilah Abang itu Anda kan ini, lucu. Anda ini Jika- melakukan yang namanya kesalahan berpikir. Ya, Kita bukan sedang silakan, Bang. membahas KBBI. Bahkan KBBI belum ada waktu Al-Quran itu ada. KBBI belum ada waktu Bible itu dulu, ada. Begini Bang. Gimana Bang. Anda ini? Allah di dalam atau Bapak di dalam iman Kristen itu Tuhan atau bukan Bang? Bapak di dalam iman Kristen itu Tuhan. Yesus di dalam iman Kristen itu juga Tuhan. Bahkan iblis, Dua Tuhan. bahkan iblis itu juga Tuhan. Tuhannya orang Islam. Gimana? Loh, kok ketawa? Bapak Tuhan Bapak itu Tuhan. artinya di dalam bahasa Yunaninya Yesus itu Tuhan. kurios. Yang artinya adalah yang kepadanya Anda menghamba, yang kepadanya Anda mengikuti. Tuan atau Gusti bahasa Jawanya. Allah atau Bapak Tuhan. Yesus Tuhan. Ya. Ini sudah dua Tuhan. Ini. Iblis juga Tuhan, jangan salah Roh Kudus Anda. Tuhan enggak Bang? Iblis juga Tuhan. Oh jadi Tuhannya orang Islam. Lu Ya, gimana Bang. nih? Bapak Gimana? Tuhan. Yesus Tuhan. Ini berapa Tuhan sudah Bang? Dua. Roh Kudus. Tuhan juga, 3. Waduh, banyak sekali Tuhannya Bang. Daripada 2, lebih banyak saya 1, gimana? Iya. Iya. Bang, ini kata Abang ya, Yesus menyelamatkan gitu ya. Tapi Abang itu bicara hidup kekal ya. Bang, keselamatan itu harus dirasakan hidup ini Bang, bukan nanti. Itu omong kosong. Ya memang Bagaimana sekarang. Abang itu menarasikan Yesus. Kami sudah diselamatkan. Sementara kalian, Muhammad kalian sampai sekarang masih di Bentar, kuburan. Bahkan kalian meminta-minta supaya Allah Abang menyelamatkan diselamatkan dia. itu apa? Buktinya Bang Edi Bukankah- diselamatkan di mana Bang? Bukankah, coba dengarkan. Ya, buktinya Bukankah apa? Allah, Buktinya? oke sekarang saya tanya kepada Anda. Bukankah sampai sekarang Iya. umat muslim masih meminta-minta kepada Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad? Anda delay. Ya coba benerin dulu sinyalmu. Sinyalmu benerin dulu. Sinyal sudah macet-macet juga. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi pahamilah Al-Quran, pahamilah Bible sesuai dengan maksud sang penulis itu. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus punya kurios? Punya. Yesus itu tahluk, taat, tunduk kepada Bapa di sorga. Dan kita disuruh tahluk, taat, tunduk kepada Yesus. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Bapa di sorga. Bapa di sorga memerintahkan manusia supaya menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Karena dengan cara mempertuhan Yesus, itulah genaplah cara kita mempertuhan Bapa di sorga. Kalau kita tidak taat kepada Yesus, artinya kita tidak taat kepada Bapa di sorga. Kalau kita tidak mempertuhan Yesus, artinya kita tidak mempertuhan Bapa di sorga. Begitu. Jadi cara untuk menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan kita adalah dengan cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Gitu. Anda nggak bisa menghambakan diri kepada Bapa di sorga kalau Anda tidak menghambakan diri kepada firman-Nya. Anda nggak bisa patuh sama Bapak kalau Anda nggak patuh sama firman-Nya. Jadi Yesus itu adalah gambar pengejawantahan daripada Bapa di sorga. Realisasi daripada Bapa di sorga. Jadi di sini
bukan ada 2 otoritas, bukan ada 3 otoritas, 3 Tuhan, 3 ilah, enggak. Tetapi ada satu otoritas, di mana satu otoritas itu mengejawantahkan diri. Kalau Anda nggak paham itu, ya makanya Anda masih Islam, itu aja. Kalau Anda keluar dari Islam, nanti jika Anda akan paham itu. Seperti itu. Kalau saya bilang insya Allah nanti. Tadi mau saya bilang insya Allah. Seolah-olah kita mempertuhankan Allahnya orang Islam. Makanya kalau Anda keluar dari agama Islam, maka Anda akan paham maksud saya. Kalau Anda masih Islam, selama itu Anda nggak akan paham. Percaya sama saya. Ya.